kalau kita kaitkan dengan keaktifannya sekarang di PSI, bagaimana ceritanya bisa memilih Partai Solidaritas Indonesia? Tahun 96 sebetulnya sudah ada saya ketertarikan kepada partai politik. Ketika saya melihat Megawati ya sebagai tokoh PDI saat itu simbol perjuangan, katakanlah diperlakukan tidak adil oleh pemerintah saat itu. Itu ada ketertarikan saya secara politik, bahkan ke partai politik. Ada beberapa kali saya ajakan untuk masuk menjadi kader PDI dan juga kader untuk diterbitkan untuk menjadi calon legislatif. Tetapi entah kenapa akhirnya berlabuhnya yang paling pas sesuai yang saya lihat apa yang diperjuangkan oleh PSI. Kemudian pada tahun 2018 di saat saya lihat PSI secara terbuka merekrut calon legislatif dengan online, dengan sistem yang modern, saya melihat ini partai yang lebih pas untuk kita sebagai anak muda untuk memperjuangkan hal-hal yang sifatnya lebih profesional, lebih inklusif, dan memang ada keberpihakan kepada orang-orang kecil. Dalam hal ini juga salah satunya kaum kita yang kita sebut, yang tidak tepat sih, tapi kita sebutlah kaum minoritas ya. Artinya itu ketertarikan saya. Akhirnya saya mendaftar menjadi calon legislatif untuk Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta. Dua dapil ini saya sudah tinggalin. Saya waktu ketua pemuda gereja atau aktif sebagai pemuda, saya dulu tinggal di Karawang, ketua pemuda HKBP Karawang. Kemudian setelah menikah, mertua saya tinggal di Purwakarta. Akhirnya kami memilih bersama istri memutuskan tinggal di Purwakarta. Kehidupan gereja, kehidupan bermasyarakat saya jalani di Purwakarta. Dua tempat ini saya lihat menjadi potensi untuk saya bisa mewakili kepentingan masyarakat, sehingga saya pilih untuk caleg DPRD provinsi. Nah ini yang secara berproses akhirnya terbawa sampai teman-teman di DPW provinsi menawarkan saya untuk ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kabupaten Purwakarta sampai sekarang. Ya, kemudian dunia politik itu kan cenderung dikatakan keras. Bagaimana dukungan keluarga? Ya, seperti saya sampaikan tadi Bang ya, tahun 2014 menjelang pemilu 2014 kami masih tinggal di Pekanbaru. Ada tawaran dari salah satu caleg DPR RI untuk katakanlah menjadi connecting dia di daerah untuk saya menjadi calon legislatif di DPRD Kota Pekanbaru. Luar biasa pertentangan atau katakanlah perbedaan pendapat dengan keluarga, dan saya memilih untuk ikut diskusi kami dengan istri. Akhirnya kami tidak jadi. Artinya memang betul apa yang dibilang Bang Jonro, soal politik ini keras dan juga keluarga pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi ketika akhirnya saya memasuki PSI ini, pertanyaan sang keluarga terutama istri itu aja, kalau kamu dalam arti saya maksudnya kalau Bapak menganggap itu sebuah pilihan yang baik demi bangsa ini, ya akhirnya legowo ya, mempersilahkan. Yang penting jangan sampai melupakan tanggung jawab dalam berkeluarga. Jadilah jadi calon legislatif. Artinya memang kita akui bahwa pilihan partai politik itu sebuah pilihan yang keras. Tetapi paling tidak poinnya begini Bang, bahwa ada rasa suka. Jadi menjalaninya tidak ada dalam konteks keterpaksaan. Begitu ya. Kemudian gini Bang Charles, kalau kita aktif di politik ada ungkapan yang mengatakan kita harus siap secara finansial, mental, spiritual, atau keteguhan iman lah. Karena dalam politik ini kan ada godaan juga. Nah, sekarang Bang Charles juga disebut-sebut sebagai bakal calon Bupati Toba di Sumatera Utara. Dan sejumlah anak muda juga sudah pernah saya ajak bicara, kenapa Bang Charles digaungkan? Disebut karena seorang tokoh yang bisa memotivasi dan menginspirasi. Nah, itu juga salah satu yang membuat majalah Narwastu memilih Bang Charles sebagai salah satu tokoh Kristiani 2021 pilihan Narwastu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana ceritanya digaungkan sebagai calon bupati, bakal calon bupati Toba. Baik Bang. Jadi tadi kan Abang mengawali bagaimana politik itu juga butuh finance, butuh waktu, butuh juga keteguhan hati, bahkan sebetulnya butuh iman ya. Artinya politik dekat-dekat dengan godaannya, godaan kekuasaan ketika sudah berkuasa, godaan keuangan ketika sudah bagian dari penguasa, bahkan godaan-godaan yang lain yang sebetulnya berbahaya. Tetapi ada keyakinan kita bahwa salah satu memperbaiki bangsa ini ya tentu ada lewat jalur politik. Salah satu ya, tidak satu-satunya. Ya dalam hal ini kan ada dua arena yang bisa kita dapatkan lewat jalur politik. Yang pertama di eksekutif atau yang kedua di legislatif.
Jadi artinya saya melihat ini jalur yang bisa kita kalau ini memperbaiki bangsa ini. Kalau dalam konteksnya daerah, ya kita lewat DPRD di daerah atau lewat eksekutif di daerah. Nah, kawan-kawan saya di Toba di suatu waktu berkunjung ke kantor kita ini memang sudah kawan lama. Bilang begini, wah Toba ini harus kita pikirkan nih, dalam panggilan mata ya. Ada apa? Wah, pemimpin-pemimpin sudah ada 5, terlihat tidak ada improve yang lebih ya, walaupun menurut kita karya-karya mereka pasti ada. Jadi artinya ada apa sampai membicarakan itu? Akhirnya dia bilang, saya mengamati, karena kami sudah lama juga tidak bertemu, saya mengamati dengan kehidupan kantor ini yang coba dibangun secara etika dan juga secara profesional. Bagaimana kalau coba kita gaungkan menjadi bakal calon bupati Toba dengan harapan ada inspirasi, ada edukasi yang bisa kita lakukan. Memang pertanyaan saya itu Bang, apa yakin dengan uang yang sedikit, katakanlah begitu ya? Karena kita sudah mendengar kalau seorang bakal calon itu menyebut uang cukup banyak ya, atau mungkin sangat banyak. Dan Terus kita sampai bisa sampai 20 miliar untuk satu kabupaten atau kota. Nah ini saya langsung respon ya Bang ya. Waktu saya ke daerah turun ke Toba, bahkan ada yang mengingatkan saya di angka 30 miliar sampai 35 miliar yang berapa Berarti lebih ya? lebih. Nah, tetapi begini keyakinan kita bahwa memang dalam dunia politik Indonesia juga mungkin salah satunya Toba, money politik atau politik uang itu seperti sudah menjadi kebiasaan. Dan disitulah kita mau hadir. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat, tidak itu satu-satunya cara. Bahwa kita butuh uang namanya kos politik atau ongkos politik itu ya saya yakin harus ada. Karena nggak mungkin ketika saya pun jalan ke Toba, berkeliling daerah Toba menyapa masyarakat, juga ada biaya yang harus kita keluarkan. Tetapi yang kita maksud, yang kita mau coba edukasi, katakanlah bukan edukasi ya, kita mau pendekatan dengan masyarakat, bahwa tidak satu-satunya money politik menjadi jalan. Nah, kita butuh biaya tentu, tapi bagaimana kita mengeliminir pembiayaan itu tidak menjadi biaya politik yang tinggi, tapi biaya politik yang terjangkau, sehingga kelak kalau terpilih kita tidak merasa punya hutang. Harusnya justru kita punya hutang ke masyarakat karena mereka memilih kita. Nah itu awalnya kita mau masuk ke arena ini dan ya kita sudah coba jalani kurang lebih setahun.